yang datang yang namanya hari kiamat tidak akan pernah datang sebelum waktu dirasa sangat cepat berlalu, persis seperti yang kita rasakan sekarang. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wa yuqallul rijal, yang namanya laki-laki makin sedikit, wa yukatsirun nisa, perempuan makin banyak. Audio Jungle. La ilaha illallah al-malikul al-mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqun wa'adil amin La ilaha illallah al-malikul Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصر المجاهدين أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa dapat melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni an amaratiha." Beritahu saya tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian tanda kiamat kecil yang diberitahu oleh Rasulullah dulu, hampir semuanya sudah terjadi di zaman kita sekarang. Salah satu yang menjadi jawaban Rasulullah pada saat itu, antara mukifatan atatiha asyai yatawaluna fi dunya. Setelah kamu akan melihat di akhir zaman itu manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Bahkan di zaman kita sekarang sudah menjadi simbol peradaban,
simbol kemajuan ekonomi. Kalau di suatu daerah itu ada gedung pencakar langit, ya, tapi di Aceh belum banyak gedung pencakar langit. Maka saya sering bilang kayaknya kiamat itu paling lambat terjadi di Aceh, paling cepat terjadi sekarang di Qatar, di Arab Saudi, karena memang banyak gedung pencakar langit. Bukan hanya itu yang dijawab oleh Rasulullah di dalam kesempatan yang lain. Rasulullah SAW saat menguping atau mendengar para sahabat tentang membicarakan tentang kapan datangnya hari kiamat, maka Rasulullah SAW menyela obrolan para sahabat itu dengan berkata, la ta'tiikumus sa'ah, yang namanya kiamat tidak akan pernah mendatangi kalian hatta yataqarraba zaman, sehingga waktu itu dirasa begitu cepat berlalu. Nah, ini sepertinya juga sudah terjadi di zaman kita sekarang. Kayak-kayaknya baru kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan, sekarang Syawal itu sudah mau habis. Kayak-kayaknya baru kemarin kita melaksanakan halal bihalal, silaturahim, hari raya Idul Fitri. Tanpa terasa sebentar lagi sudah mau masuk hari raya Idul Adha. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sudah terasa betul kita alami di zaman kita sekarang. La ta'tiikumus sa'ah hatta yataqarraba zaman, kata Rasulullah. Yang namanya hari kiamat tidak akan pernah datang sebelum waktu dirasa sangat cepat berlalu, persis seperti yang kita rasakan sekarang. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wa yuqallul rijal, yang namanya laki-laki makin sedikit, wa yukatsirun nisa, perempuan makin banyak. Begitu juga kata Rasulullah di hadis yang lain, sayati ala nasi sa'atul khoda'at, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa yang penuh dengan tipu daya, suatu masa yang penuh dengan berita palsu, berita hoax, sehingga kita jadi sangat sulit membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah, persis seperti yang kita alami di zaman sekarang. Wa yusaddiqu fihal kadzib, pendusta di zaman itu kata Rasulullah ucapannya yang dibenarkan. Wa yukadzibu fihas shadiq, tetapi sebaliknya orang-orang jujur ucapannya didustakan oleh masyarakat. Wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat, orang yang biasa nipu orang lain, orang yang biasa korupsi, orang yang biasa berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, justru mereka yang diberikan kekuasaan. Ya, kata Rasulullah di dalam hadis itu, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Tapi sebaliknya al-amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, mereka yang dikhianati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut pada saat ditanya sama para sahabat, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, idza du'iyatil amanah, jika amanah itu disia-siakan. Sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, wa kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, idza rusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'ah, jika suatu urusan publik diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Dulu setahu saya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di era akhir 60-an, awal 90-an, bahkan awal 2000, pemimpin yang memimpin kita itu kita ketahui jelas latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, track record dia dalam
memimpin masyarakat. Kita ketahui jelas itu bukan orang-orang sembarangan. Aceh bahkan Bapak Ibu dengan anggaran yang seret, tapi bisa survive karena dipimpin oleh orang-orang hebat. Ya, dulu ada generasi Bapak Ibu gubernur Aceh itu guru besar semua, profesor semua. Ada Profesor Najib Ibrahim, ada Profesor Ibrahim Hasan. Anggarannya seret, pas-pasan. Tapi jalan laba-laba yang membuka akses pantai barat selatan menuju Banda Aceh bisa dibuat, bisa dikerjakan di masa mereka memimpin Provinsi Aceh. Dananya seret, tidak ada dulu yang namanya otsus. Di masa Prof. Ibrahim Hasan memimpin, di masa Prof. Samsudin Mahmud memimpin, tidak ada itu yang namanya otsus. Tidak ada itu yang namanya dana triliunan, dana daerah sampai triliunan, tidak ada itu. Tapi jadi barang semua. Kenapa? Di tangan orang yang tepat. Tapi sekarang Aceh yang dipimpin entah orang dari siapa. Kita pun tidak kenal bagaimana track record pendidikannya, bagaimana keluarganya, bagaimana pengalaman dia memimpin umat. Kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba celuk naik jadi pemimpin. Dana otsus yang jumlahnya triliunan ya, cuma jadi bangunan mangkrak di atas gunung. Saya pernah suatu hari pergi ke Tramo dalam perjalanan dari Gayo Luwes ke Ampia, motong gunung itu dari arah Tramo. Kaget sekali saya, di atas gunung Tramo itu, di atas hutan ada pasar, bangunannya ngabisin 7 miliar rupiah. Siapa punya kerja itu? Bangun pasar di atas hutan itu siapa punya kerja itu? Itu menunjukkan tidak adanya ilmu kita, menunjukkan tidak matangnya perencanaan, atau memang sengaja hanya untuk menghabiskan anggaran. Maka kata Rasulullah wajarlah pada saat ditanya oleh sahabat, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Jawaban Rasulullah, idatul ayatil amanah. Jika amanah disia-siakan, para sahabat masih bingung itu dengan jawaban Rasul. Maka bertanya kembali para sahabat itu, wa kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan? Kata Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahlihi faqad rusa'a. Jika satu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka pada saat itu tumbuhlah ada yang namanya pasar di tengah hutan. Ada yang namanya jalan baru dibangun besok sudah rusak. Di Aceh Tengah itu miris sekali Bapak. Ada rumah sakit umum di Aceh Tengah di Takemon, baru selesai dibangun tahun 2020, tapi bangunannya roboh satu, belum 4 tahun itu roboh. Ya, tim pro-nya sudah masuk penjara semua sekarang. Nah itu sebabnya. Maka kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, wa yatakallamu fiha al-waybitah, ciri-ciri tandanya umat akhir zaman itu kata Rasulullah muncul kelompok waybitah. Wa yatakallamu fiha al-waybitah. Waybitah ini muncul di hadapan publik. Dia yang banyak bicara, ya, dia yang banyak tampil, bukan orang-orang pintar. Ya, maka para sahabat, karena waybitah itu istilah baru yang dibuat oleh baginda Rasulullah, belum ada dalam kosakata Arab pada saat itu, bertanya kepada Rasulullah, "Maksud waybitah ya Rasulullah? Siapa yang ada maksud dengan waybitah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Rajulun nafah yatakallamu fil amril amah." Orang bodoh tapi ngurusi masalah orang banyak. Orang yang gak punya latar pendidikan, orang yang gak kita kenali keluarganya siapa, bagaimana pengalaman dia memimpin, tiba-tiba saja dia terpilih untuk memimpin umat, dia terpilih untuk menjadi pemimpin masyarakat. Nah ini ciri-cirinya, tanda-tandanya umat akhir zaman. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan syukur ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.